Perkenalkan, kami adalah CKB 7 dari Kabupaten Brebes. Saya adalah Titis Prasiwi. Saya dari SD Negeri Kuta Mandala 6 dan ini adalah Saya Hidayatun Nisa dari SD Negeri Kalijuram 4. dan ini adalah Pujiono dari SD Purwodadi 3. ya. Fasilitator kami adalah Bapak Harmanto dan pengajar praktik kami adalah Bapak Muhammad Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan coaching antara Bu Nisa dan Bu Titis ya. Pada hari ini melaksanakan coaching. Di sini saya sebagai observer nanti akan menilai dan mengamati coaching yang akan panjenengan lakukan berdua dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah itu sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum itu melaksanakan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nisa selaku coach hari ini ya. Pertanyaan yang pertama, Bu Nisa, kompetensi coaching apa nanti yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Puji selaku observer pada kegiatan coaching pada pagi hari ini dan juga menyempatkan waktunya. Kemudian kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya bisa menenangkan diri secara penuh, presence. Yang kedua itu dapat mendengarkan secara aktif. Yang ketiga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik Bu Nisa, untuk pertanyaan yang kedua ini dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana saja yang akan dijadikan Ibu sebagai concern Ibu secara spesifikasi yang akan Ibu sampaikan? Baik. Kompetensi yang akan saya lakukan yang secara khusus akan saya kembangkan pada saat sesi coaching pada hari ini itu menghadirkan diri secara penuh Pak, sehingga dapat membuat coaching itu membuat rencana aksi dari permasalahan yang dilakukan dan menemukan solusinya sendiri, seperti itu Pak. Ya baik Bu Nisa, jadi ada rencana aksi yang akan coach lakukan. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Bu Nisa, apa indikator dari capaian tujuan pengembangan yang Ibu Nisa inginkan dalam proses coaching hari ini? Nah, indikatornya tadi kan sudah menerangkan secara aktif. Jadi indikatornya itu coaching itu nanti bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang coaching hadapi Pak, seperti itu. Jadi di sini nanti coaching menemukan solusi permasalahan sendiri ya Bu ya? Iya. Dari permasalahan yang tentunya dialami oleh coaching. Baiklah, demikian untuk pertanyaan pra observer ini saya sampaikan. Selanjutnya silakan nanti Bu Nisa melakukan coaching dengan Bu Titis. Silakan Ibu, monggo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titis, Waalaikumsalam Bu Nisa. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Bu Titis ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Nisa? Alhamdulillah sehat juga ya. Terima kasih ya Bu Titis telah meluangkan waktu untuk melakukan proses coaching kita pada saat hari ini. Terus tadi Bu Titis juga sudah melakukan supervisi ya, tadi di sudah, kelas ya. Iya betul. Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah masih semangat. Ya, masih semangat. Alhamdulillah. Mari kita awali kegiatan coaching ini. Saya awali dengan menanyakan pertanyaan terlebih dahulu nih Bu Iya, Titis. siap Bu. Pertanyaannya, bagaimana sih perasaan Bu Titis tadi pada saat supervisi akademik? Iya, setelah saya melaksanakan supervisi akademik tadi, tentunya baik itu guru senior maupun guru junior itu pasti akan ada rasa khawatir ya Bu, ada rasa resah, gelisah gitu ya Bu, karena akan dinilai gitu kan, proses pembelajaran kita akan dinilai. Nah, walaupun sebenarnya malam hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari terkait RPP, metode, terus media, kemudian LKPD dan lain-lain itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, tapi tetap ada rasa khawatir Bu. Tapi alhamdulillah tadi saya merasa senang karena murid-murid saya itu sangat antusias Bu. Murid-murid saya itu tadi pada saat pelaksanaan pembelajaran, kebetulan saat saya sedang disupervisi tadi,
mereka itu sangat antusias dan sangat bersemangat, mereka itu juga aktif di dalam kelas. Nah, kemudian selain itu materi yang saya sampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik begitu Bu. Namun dari kesenangan tadi ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya Bu. Jadi saya merasa resah, gelisah karena ada beberapa kekurangan-kekurangan tadi pada saat pelaksanaan supervisi tadi Bu. Iya ya, tadi Ibu sudah menyampaikan pada saat supervisi itu pembelajarannya anak sudah merasa senang dan semangat, iya, betul terus sekali. menyenangkan dan juga antusias ya. Tapi ada sedikit kegalauan dari Ibu Titis. Iya, betul sekali, Kegalauannya Bu. itu seperti apa? Bisa coba Ibu ceritakan itu kegalauan seperti apa itu? Kegalauan ya Bu ya. Jadi sebenarnya itu tadi pada saat pelaksanaan supervisi seharusnya itu di awal pembelajaran, pada saat awal kegiatan awal itu saya menyampaikan kompetensi-kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Nah itu kok saya lupa Bu. Saya lupa menyampaikan, padahal kompetensi yang akan dicapai oleh siswa itu sangat penting sekali ya Bu ya. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan dirinya untuk memperoleh kompetensi yang mereka harapkan begitu Bu. Nah yang kedua yaitu pada saat kegiatan inti, anak-anak itu melaksanakan kegiatan diskusi. Nah pada saat pelaksanaan diskusi tadi saya seharusnya berkeliling Bu, tapi tidak saya lakukan. Saya hanya fokus dengan RPP saya. Jadi seharusnya saya berkeliling memandu berjalannya diskusi. Jadi saya bisa melihat, mengontrol mana siswa yang aktif, mana siswa yang pasif, seperti itu Bu. Jadi kalau dengan saya berkeliling saya bisa memancing anak-anak yang tadinya pasif menjadi lebih aktif lagi begitu Bu. Nah terus jadi pada saat pelaksanaan diskusi tadi saya hanya duduk di depan fokus dengan RPP saya begitu Bu. Nah terus yang ketiga itu pada saat kegiatan penutup itu saya lupa untuk melakukan refleksi. Saya lupa menanyakan kepada anak-anak perasaan anak-anak, bagaimana perasaan mereka pada saat setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, seperti itu Bu. Jadi itu Bu beberapa hal yang menjadikan saya itu resah, gelisah dan galau gitu Bu. Jadi rasanya mengganjal sekali di hati saya gitu Bu. Ya. Jadi dari tadi Ibu yang ceritakan itu saya bisa tangkap 3 permasalahan berarti Iya, Ibu. betul, 3 Bu. permasalahan. Yang pertama Betul yaitu sekali. Ibu lupa menyampaikan kompetensi di awal pembelajaran. Iya. Kompetensi apa yang akan dituju pada saat pembelajaran itu dilakukan. Iya. Kemudian yang kedua itu Ibu juga pada saat kegiatan kelompok yang seharusnya Ibu berkeliling dan mengobservasi dan memandu siswa, Ibu lebih fokus kepada RPP. Iya, betul Bu. Kemudian yang ketiga Ibu juga lupa melakukan kegiatan refleksi di akhir ya. Iya, betul sekali. Nah, dari ketiga masalah tadi itu, kira-kira menurut Ibu apa masalah yang paling penting atau krusial untuk kita bahas? Atau Iya. ketiga-tiganya atau bagaimana? Iya, jadi dari ketiga permasalahan tadi, yang pertama tadi tentang saya yang lupa menyampaikan kompetensi di awal pembelajaran, terus kemudian yang kedua yaitu tadi pada saat pelaksanaan diskusi seharusnya saya berkeliling tapi tidak saya lakukan. Sebenarnya pada saat pelaksanaan diskusi saya bisa memandu anak-anak dengan duduk di depan, tapi kesalahan saya pada saat itu saya hanya berfokus dengan RPP. Jadi kebetulan itu kegiatan supervisi ya Bu, seharusnya jangan dilakukan ya Bu ya. Nah terus kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan refleksi. Saya juga tadi lupa untuk melakukan refleksi dengan siswa-siswa saya. Tapi untuk refleksi itu sebetulnya bisa kita lakukan nanti setelah pembelajaran, atau mungkin bisa by phone atau lewat WA seperti itu Bu. Terus kemudian seharusnya itu tadi saya itu menyampaikan kompetensi di awal pembelajaran Bu, karena dengan kita menyampaikan kompetensi di awal pembelajaran itu siswa itu menjadi benar-benar tahu apa sih yang akan mereka lakukan untuk mencapai kompetensi itu, sehingga mereka bisa memperoleh nilai yang baik begitu Bu. Nah itu saya lupa, saya men-skip bagian itu Bu. Benar sekali ya, saya sedang setuju dengan apa yang Bu Titis ungkap barusan. Kemudian betapa pentingnya kompetensi, menyampaikan kompetensi kepada murid itu di awal pembelajaran. Dengan menyampaikan kompetensi, murid itu jadi tahu apa tujuan dari pelajaran atau materi yang akan dibahas pada pagi hari ini. Seperti itu ya. Kemudian sebetulnya, tapi apa yang membuat Ibu Titis bisa lupa menyampaikan kompetensi itu kepada anak-anak pada saat pembelajaran? Sebetulnya saya itu merasa apa ya, grogi sekali Bu. Jadi
saat saya melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, saya ditunggu oleh supervisor saya. Itu saya benar-benar perasaan nervous, Bu. Saya grogi sekali pada saat itu. Jadi padahal sesungguhnya saya itu jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan model, materi, LKPD dan semuanya, termasuk media dan perlengkapan, semuanya itu sudah saya persiapkan, termasuk membaca langkah-langkah yang ada pada RPP. Tapi kok ya saya, namanya manusia ya Bu ya, ada lupanya begitu Bu, sehingga akhirnya muncullah kekurangan-kekurangan tadi Bu, yang akhirnya menjadikan saya merasa resah gelisah begitu Bu, karena ada beberapa kekurangan pada saat pelaksanaan supervisi tadi Bu. Ya, dari setelah pelaksanaan supervisi dari tadi kekurangan yang Ibu sampaikan, kira-kira ketemu nggak menurut Ibu solusi dari permasalahan dan kekurangan yang Ibu tadi sampaikan itu? Padahal kan sudah disiapkan ya semuanya, Bu, sudah betul menyiapkan sekali. secara baik lah. Iya. Jadi yang pertama mungkin saya harus presence, menghadirkan diri saya secara penuh pada saat kegiatan itu. Terus kemudian saya meninggalkan semua perasaan ketakutan, rasa grogi, rasa nervous, dan pikiran-pikiran buruk yang ada di pikiran saya itu harus dibuang, sehingga saya hanya fokus pada kegiatan pembelajaran dan supervisi pada hari itu. Terus kemudian yang kedua yaitu seharusnya pada malam harinya saya harus membaca lebih sering dengan langkah-langkah yang ada di RPP, karena itu kan RPP saya ya Bu, jadi seharusnya saya tidak lupa begitu Bu. Nah kemudian yang berikutnya yaitu saya seharusnya menstabilo poin-poin penting yang ada pada RPP, sehingga saya tidak lupa menyampaikan kepada anak-anak gitu Bu. Kalau boleh saya simpulkan berarti ada 3 solusi ya yang Bu Titis sampaikan itu. Yang pertama berarti Bu Titis itu menghadirkan diri secara penuh. Kemudian yang kedua, Bu Titis itu harus lebih sering membaca RPP sebelum masuk ke kelas ya. Iya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, menstabilo poin-poin penting. Jadi pada saat pembelajaran itu tidak lupa untuk menjaga menjaga kelupaan itu seperti itu ya. Iya, betul. Dari solusi yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana selanjutnya itu apa Bu? Ya, apa yang akan dilakukan oleh Bu Titis? Iya, untuk insya Allah saya akan tetap mengingat dan menyampaikan kompetensi di awal pembelajaran, sehingga anak-anak itu benar-benar tahu tujuan apa yang akan mereka capai. Kemudian mereka juga bisa mempersiapkan diri, bisa menjaga sikap mereka, tentunya mereka juga bisa menjadi lebih kreatif, lebih aktif lagi, dan mereka bisa menyampaikan pendapat mereka, dan hal tersebut tentunya karena mereka tahu poin-poin apa yang nantinya akan mereka capai pada kompetensi yang dinilai oleh guru gitu Bu. Kemudian yang berikutnya yaitu saya akan menstabilo poin-poin penting sehingga saya tidak lupa untuk menyampaikannya kepada anak-anak saya. Tentunya mungkin di awal-awal saya akan menstabilo, tapi mudah-mudahan untuk selanjutnya itu saya akan terbiasa begitu ya Bu ya. Seperti itu Bu. Jadi tadi rencana yang sudah Ibu sampaikan itu menurut Ibu mana yang lebih prioritas atau Ibu lakukan, atau kedua-duanya itu penting? Menurut saya dua-duanya penting Bu, karena kalau saya itu akan langsung melakukan, dan supaya tidak lupa ya saya tadi akan menstabilo tadi Bu. Ya, bagus ya, luar biasa, dua-duanya berarti penting ya Bu. Ya betul sekali Bu. Kemudian dari rencana itu apakah Ibu membutuhkan bantuan atau peralatan dari orang lain atau bagaimana untuk melaksanakan rencana aksi Ibu itu? Ya, karena ini betul-betul murni karena kesalahan saya ya Bu, karena saya yang lupa untuk menyampaikan ke anak tentang poin-poin yang penting tadi, dan saya juga merasa grogi pada saat pelaksanaan supervisi. Jadi mungkin saya lebih kepada bukan membutuhkan bantuan orang lain ya Bu, tapi saya akan melengkapi kekurangan saya, dan saya juga akan introspeksi dan memperbaiki kekurangan saya tadi. Namun selain itu saya juga akan tetap berkolaborasi dengan teman-teman saya. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya sehingga pada saat teman-teman saya melaksanakan supervisi atau kegiatan sehari-hari lainnya, mereka tidak lupa menyampaikan poin-poin penting tadi kepada anak-anak. Terus selain itu juga dengan kita lebih sering sharing dengan teman, tentunya akan menambah ilmu juga begitu. Jadi luar biasa sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Titis ya, dengan berkolaborasi akan memperkuat pemahaman kita ya sebagai guru. Kemudian dari kumpulan solusi yang nantinya akan dijadikan sebagai rencana aksi, kira-kira komitmen Ibu selanjutnya itu apa? Ya, untuk komitmen itu saya harus benar-benar berkomitmen untuk rencana yang telah saya buat di RPP. Jadi
Saya akan terus membaca dan berlatih, terus mengingat hal-hal penting, merefleksi kekurangan agar bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Begitu, Bu. Ya, luar biasa sekali ya. Baiklah Bu Titis, kita sudah sampai di penghujung kegiatan coaching pada Iya. sesi pagi hari ini. Kemudian bagaimana Bu Titis sudah bisa menyampaikan tadi permasalahan, kemudian hambatannya, dan juga menemukan solusinya. Terus selanjutnya bisa Ibu ungkapkan kembali apa yang Ibu dapat dari kegiatan coaching pada sesi ini. Iya, jadi pada kegiatan coaching hari ini dapat saya simpulkan bahwa permasalahan yang saya hadapi ini murni karena kesalahan saya tadi, karena saya lupa, saya grogi ya Bu ya. Terus kemudian sehingga saya lupa menyampaikan poin-poin penting yaitu kompetensi di awal pembelajaran. Terus semoga dengan adanya kejadian lupa ini bisa menjadi refleksi untuk saya untuk lebih mengingat dan lebih berkomitmen lagi terhadap apa yang telah saya rencanakan di RPP. Terus untuk meminimalisir kegagalan, saya akan menstabilo poin-poin penting ya Bu ya. Terus saya juga akan berbagi pengalaman dengan teman-teman saya. Seperti itu, luar biasa ya Bu Titis. Terima kasih sudah berbagi cerita. Semoga nanti ada perbaikan untuk ke depannya. Amin, amin. Terima kasih nih Bu Nisa. Saya jadi lebih plong nih, jadi lebih bersemangat lagi untuk melakukan perbaikan, Bu. Alhamdulillah, baiklah Bu Titis. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan dari saya dalam kegiatan coaching pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kegiatan coaching pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bu Nisa sudah melakukan coaching dengan Bu Titis. Setelah saya amati dan saya lihat tadi coachingnya berjalan dengan lancar dan baik sekali menurut saya itu. Kemudian untuk alur tertanya sudah muncul, baik itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian aksi, rencana aksi dan tanggung jawab muncul sekali di antara panjang berdua. Pada akhir sesi ini Bu Nisa ada pertanyaan yang harus Ibu jawab. Yang pertama itu tentang indikator Bu. Apa indikator keberhasilan dari praktek coaching tadi yang Ibu lakukan bersama dengan Bu Tris tadi? Baik Pak, jadi indikator keberhasilan dari proses coaching tadi dengan Bu Titis itu bagaimana si coach itu bisa melaksanakan aksi dan membuat rencana aksi yang telah tadi dibuatnya Pak. Kemudian menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan seperti itu Pak. Baik. Kemudian lanjutnya Bu Nisa untuk pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah di awal tadi Bu Nisa sampaikan bahwa ingin menjadi pendengar yang aktif, yang kemudian berfokus pada keterampilan coach yang sudah sangat baik itu tadi. Sekarang yang menjadi kompetensi apa yang Ibu capai dalam pelayanan coaching tadi? Jadi di awal saya sudah mengungkapkan bahwa kompetensi yang ingin saya capai yaitu menghadirkan diri saya saat ini dengan instan. Dengan cara menghadirkan diri saya secara penuh, tujuannya saya bisa menjadi pendengar yang secara aktif, ikut juga akhirnya ikut terbawa. Kemudian dari mendengar secara aktif, maka saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Dengan seperti itu ketiga-tiganya saya lakukan, maka si coach ini akan bisa mengungkapkan secara terbuka permasalahan dan juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dikemukakan. Ya baik sekali Bu Nisa. Artinya memang ketika kita sudah hadir secara penuh, kita bisa menjadi pendengar yang aktif kan. Kemudian kita akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach itu. Karena ini sudah cukup Bu Nisa untuk coaching kali ini, dan saya sebagai observasi merasa bangga menjadi observer ibu-ibu berdua, menjadikan inspirasi untuk kebaikan kita. Untuk itu mari kita akhiri untuk pertemuan coaching hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tadi kami sudah melaksanakan praktik coaching di mana salah satu dari kami tadi berperan sebagai observer atau pengamat, kemudian ada yang berperan sebagai coach, ada juga yang berperan sebagai coachee. Demikian adalah praktik yang sudah kami lakukan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.